Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para kader PKS terutama di Provinsi Banten yang saya cintai. Alhamdulillah hari ini dan 10 hari kita ke depan adalah hari-hari yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang masuk dalam sumpah Allah dalam Al-Qur'an, wal fajri walayalin ashr, demi waktu fajar yaitu di Idul Adha, walayalin ashr, dan malam 10 sebelumnya, dari mulai 1 Zulhijjah hingga 9 Zulhijjah. Dan hari ini adalah hari pertama Zulhijjah untuk penetapan dari Saudi Arabia dan organisasi Muhammadiyah, dan besok hari menjadi 1 Zulhijjah penetapan dari Kemenag RI dan juga dari Nahdlatul Ulama. Tidak perlu ada perdebatan dan perselisihan kita dalam penetapan itu. Insya Allah dua-duanya mengikuti dalil dan arahan syariah. Sahabat yang dimana Allah Subhanahu wa taala, yang terpenting bagi kita adalah bagaimana kita memanfaatkan dan merespon hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyatakan bahwa tidak ada hari yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala yang amal soleh lebih dicintai oleh Allah dibanding dengan hari tanggal 1 sampai 10 Zulhijjah, disebut dengan Ashru Zulhijjah ini. Sahabat rahimakumullah, sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai mengkonfirmasi pernyataan Rasul, walal jihad ya Rasulullah. Ya, kata Rasulullah SAW, tidak juga jihad. Tidak bisa menyaingi amal soleh yang dilakukan di Ashru Zulhijjah ini, 10 hari Zulhijjah ini. Kecuali kata Rasulullah SAW, orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan harta dan raga jiwanya, lalu dia tidak pulang dengan sesuatu pun, artinya dia mati syahid dalam peperangan itu. Berarti keutamaan amal soleh yang dilakukan di 10 Zulhijjah ini, 1 sampai tanggal 10 nanti, adalah amal-amal yang sangat dimuliakan, dianjurkan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal apa sajakah itu? Yang pertama, saudaraku rahimakumullah, adalah seperti yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu saum. Dan saum ini bisa kita mulai dari tanggal 1 atau mulai hari ini, puasa hari Kamis, atau puasa 1 Zulhijjah sehingga tanggal 9 Arafah yang disebut dengan puasa Arafah. Terutama puasa Arafah ini ada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang patut menjadi semangat kita, yang dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa puasa hari Arafah, aku berharap dapat menghapus dosa 1 tahun yang telah lewat dan untuk 1 tahun yang akan datang. Subhanallah, sebuah keutamaan yang sayang kalau kita lepaskan begitu saja. Kaum muslimin rahimakumullah, amalan berikutnya sahabat yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala adalah tahlil, tahmid, takbir yang bisa kita ucapkan, ya, yang utamanya diucapkan pada hari Arafah tanggal 9. Tetapi mari kita berzikir dari sekarang sebagai pelipatan amal lisan kita, amal kalbu kita, dengan mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, sehingga kita terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala di hari-hari yang bahagia ini. Selanjutnya kaum muslimin rahimakumullah, nanti di hari 10 Zulhijjah dan 3 hari setelahnya kita juga dianjurkan untuk Idul Kurban, ya, untuk melaksanakan kurban, dimulai dengan sholat Idul Adha, fasolli li rabbika wanhar, sholat Idul Adha, lalu kemudian setelahnya kita melaksanakan kurban, menyembelih domba sebagai wujud takarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, khususnya kader Partai Keadilan Sejahtera, mari kita manfaatkan 10 hari terakhir ini dengan amal-amal soleh dan kebaikan-kebaikan, bersilaturahim, menebar kebaikan kepada sesama, menolong dan membantu mereka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencintai kita dan Allah memberikan kita kemenangan
baik di dunia ini maupun di akhirat kelak. Terima kasih, selamat beramal. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.